Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari khazanah intelektual Islam itu adalah filsafat. Nah, filsafat dalam Islam itu berbeda fungsikannya oleh para filosof dengan filsafat yang berkembang di Yunani di abad-abad beberapa abad sebelum Masehi. Di mana kalau filsafat Yunani itu kan filsafat itu untuk menemukan kebenaran. Kalau filsafat dalam Islam itu untuk menjelaskan kebenaran. Agak beda fungsinya. Jadi ada yang pertama itu menemukan formulasi kebenaran, sedangkan dalam Islam itu filsafat itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Nah, kenapa? Karena penjelasan yang logik itu kemudian rasional itu dialektis ya, dialektis itu bisa memahamkan orang tentang Islam dan pemahamannya bisa lebih kuat. Contoh gini. Nah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Dari dalam pemikiran teologi itu diyakini bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah itu pasti sama ya dengan filsafat. Tapi kemudian yang kedua, ketika ditanya lagi bagaimana proses penciptaannya dari Allah yang metafisis, Allah yang bukan fisik ya, bukan fisik. Ketika Allah itu sendirian, tidak ada air, tidak ada api, tidak ada tanah, tiba-tiba kemudian menjadi air, menjadi api, menjadi tanah. Jawaban orang teologi, al-ijad minal adam minal wujud itu yumkin, bahwa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada bagi Allah itu sangat mungkin. Kenapa? Karena Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Jelas saudara argumentasi teologi ya. Argumentasi teologi itu bahwa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada bagi Allah itu mungkin saja. Kenapa? Karena Allah itu maha kuasa. Dari Allah yang metafisis, dari Allah yang imateri, Allah yang itu kan bukan materi, tiba-tiba ada materi, tiba-tiba ada air, tiba-tiba ada tanah, tiba-tiba ada api, itu kan ada sesuatu yang diloncati, yang lompat cara berpikirnya gitu. Kalau dari tidak ada materi menjadi ada materi. Sementara orang filosof Yunani mengatakan bahwa kekuatan yang kemudian difahami oleh Aristoteles itu sebagai al-mu'allim al-awwal, kekuatan itu kekuatan Tuhan. Tuhan itu hanya penggerak pertama. Sementara hayulanya, materi pertamanya sudah ada. Jadi Tuhan itu bukan mencipta dari tidak ada menjadi ada gitu. Tapi dari ada menjadi ada. Itu jelas logik ya, logik. Tapi lalu kalau tanya, lalu hayula itu dia kapan mulainya dan dari mana dan siapa yang menciptanya? Dia kemudian tidak bisa menjelaskan. Tapi ada dengan dirinya. Berarti dia Tuhan. Kan. Logikanya kemudian berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Logik, tapi kemudian menyisakan beberapa pertanyaan. Sekali lagi, bahwa pernyataan teologi atau ilmu kalam, al-ijad min al-alam ilal wujud itu yumkin bagi Allah, itu menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena ada jumping conclusion, ada jumping intelektual, ada intelektualitas yang loncat dari ketika mengatakan bahwa alam itu diciptakan dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Dari tidak ada tanah menjadi ada tanah, dari tidak ada air menjadi ada air, dari tidak ada api jadi ada api gitu. Dan itu tidak logik menurut filsafat. Maka kemudian coba filsafat ingin menjelaskan. Maka dipakailah teori emanasi yang oleh Al-Farabi diambil dari filsafat Yunani kuno.
bahwa 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 alam semesta ini tercipta dari Allah yang maha pintar. Karena kepintarannya dia berpikir tentang dirinya, who I am, siapa saya, gitu kan. Nah, ketika berpikir tentang siapa saya, maka muncul wujud atsani. Wujud al-ula kan Allah sendiri. Wujud atsani itu akal pertama. Akal pertama ini, akal perkara dia wujud atsani dan dia adalah akal, maka wujud atsani ketika wujud atsani dan sebagai akal itu dia berpikir juga. Berpikir dari mana saya berada, berpikir tentang Tuhan yang memang wujud yang pertama. Nah, ketika berpikir tentang Tuhan wujud pertama itu, maka muncul wujud yang ketiga. Lalu kemudian menjadi akal yang kedua. Nah, ketika kemudian berpikir tentang dirinya sendiri, akal tentang dirinya sendiri, maka mulailah muncul tentang alam semesta ini gitu, alam semesta ini. Itulah penjelasan filsafat. Ada konstelasi, bukan konstelasi. Ada koherensi berpikir, ada dialektika berpikir gitu. Ada rasionalitas berpikir, ada proses dialektika berpikir bahwa munculnya sesuatu itu dari ada gitu kan, dari ada. Sedangkan Allah diyakini oleh semua filosof juga bahwa Allah itu ada dengan dirinya sendiri, qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah ada dengan dirinya sendiri dan tidak ada yang mengadakan dan tidak bisa diestimasi. Kenapa? Karena itu di alam non fisik. Sedangkan alam fisik itu alam yang ketika ada penghitungan tentang waktu, ada penghitungan tentang ruang, itu kan ketika ada materi. Ketika ada materi, sedangkan materi itu menurut teorinya emanasi Al-Farabi itu kan ketika sudah ada wujud yang kedua, akal pertama. Akal pertama juga itu berpikir tentang dirinya, maka muncullah materi-materi di sini, muncullah tentang alam semesta dan tata surya itu. Dari situlah mulai ada ketika ada materi, ketika ada materi maka ada ruang, ketika ada ruang maka bisa dihitung tentang waktu, dan Allah sudah ada sebelum waktu itu ada. Kenapa? Karena Allah bukan materi. Nah, ini filsafat dalam Islam itu dia menjelaskan yang sudah diyakini. Yang diyakini bahwa alam semesta ini diciptakan Allah. Itu keyakinan, dan itu adalah firman. Dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika dijelaskan oleh orang teologi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu dari tidak ada materi menjadi ada materi gitu. Disitulah ada sedikit jumpingnya, ada sedikit loncatnya menurut pandangan para filosof, maka muncullah filsafat untuk menjelaskan, sehingga kemudian penjelasan itu menjadi sangat dialektis, rasional, dan tidak ada tidaklah loncat-loncatan berpikir. Maka kemudian muncullah teori emanasi itu. Itu kira-kira tentang kenapa dan apa itu sebenarnya filsafat dalam Islam. Jadi filsafat dalam Islam itu adalah cara berpikir, semuanya adalah cara berpikir metafisis ya. Jadi ini dunia metafisik, jadi dunia yang bukan empirik. Jadi kalau bicara tentang emanasi, bicara tentang akal pertama berpikir tentang ini yang muncullah tata surya, ini tidak bisa dibawa ke laboratorium. Jadi nggak bisa diuji cobakan di laboratorium sehingga kemudian bisa dibuat simulasinya. Tidak seperti itu. Karena ini hanya filsafat. Filsafat itu hanya logika berpikir yang kemudian logik, dialektis, bisa dinalar dan tidak ada jumpingnya, tidak loncat-loncatan berpikirnya. Gitu kan. Nah, ini kira-kira saudara tentang filsafat. Jadi filsafat Islam itu bedanya dengan filsafat yang Yunani kuno. Kalau filsafat Yunani kuno itu adalah memang untuk mencari kebenaran dan mereformulasi kebenaran, sedangkan dalam Islam itu filsafat adalah untuk menjelaskan kebenaran sehingga lebih rasional dan bisa dinalar oleh manusia.
Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan dalam konteks ini ya. Kemudian yang kedua bahwa memang betul bahwa filsafat itu objeknya adalah tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang manusia, tentang manusia, dan kemudian tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Maka salah satu penjelasan dari Al-Ghazali ya tentang manusia, penjelasan dari Al-Kindi dari tentang manusia, kan sini hanya bicara tentang Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina ya. Penjelasan Al-Kindi tentang manusia, bahwa manusia itu ada unsur ruh dalam dirinya yang kemudian kita sebut dengan soul, dan kemudian kita sebut dengan jiwa ya, unsur dalam dirinya. Dan roh itu datang dari Tuhan, yang kata Al-Kindi itu seperti matahari dan sinarnya. Dia bukan matahari, sinar matahari kan bukan matahari. Roh itu bukan Tuhan, tapi coming from the God. Jadi tapi muncul dari Tuhan. Kalau Al-Farabi nyebutnya sebagai substansi Tuhan. Oke. Datang dari substansi Tuhan lalu diterapkan ditiupkan kepada manusia, dan ditiupkan pada manusia itu ketika manusia sudah lengkap, maka roh itu pada usia 120 hari kandungan. Kenapa? Dalam 120 hari kandungan itu semua unsur anatomi tubuh manusia sudah lengkap. Ada jantungnya, ada otaknya. Lalu kemudian roh itu dia bersemayam ada di otak dan bersemayam ada di jantung. Kalau para filosof dia menggunakan otaknya, menggunakan otaknya, lalu kemudian otak itu berkembang menjadi akal. Jadi otak dan akal itu beda. Bahasa Arab sendiri menerjemahkan otak itu dengan mukhun. Akal itu adalah sesuatu potensi yang muncul dari otak itu. Nah, ketika dia sudah menjadi akal, maka kemudian otak itu bisa berpikir menembus ruang dan waktu. Kenapa? Karena roh itu juga dia menembus ruang dan waktu, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia menembus ruang dan waktu. Jadi lalu kemudian ketika akal itu dia digunakan terus oleh para filosof, itu dijelaskan oleh filsafat jiwanya Al-Farabi dan juga filsafat jiwanya Al-Kindi, Ibn Sina, bahwa akal itu ada akal potensial, ada akal aktual, dan ada akal mustafad, itu menurut Al-Farabi. Akal potensial itu yang potensi yang ada pada otak, akal aktual itu adalah akal yang sudah bisa berpikir abstrak, bisa menembus ruang dan waktu tadi, bisa memprediksi ke depan. Nah, ketika otak itu kalau otak itu ke potensi otak, ketika manusia hanya menggunakan otaknya saja dan tidak pakai akalnya atau tidak dikembangkan akalnya, maka pada saat itu manusia itu sama dengan binatang. Maka kemudian dalam bahasa Arab manusia itu diterjemahkan sebagai al-insan hayawanun natik. Manusia itulah binatang yang bisa berpikir. Nah, ketika sebagai al-insan hayawan itu dengan otaknya, dengan informasi yang dikirim dari mata ke otak, dari telinga ke otak bisa membuat sebuah kesimpulan. Maka binatang pun punya kesimpulan. Ayam kampung itu kalau jam 5 mendung, mau hujan, dia pasti masuk kandang karena dianggap ini sudah malam. Dia punya kesimpulan, setiap gelap pasti sudah mau malam dan dia harus masuk kandang. Itu punya kesimpulan dia. Kemudian sapi atau kambing setiap melihat yang hijau-hijau itu makanan, maka ada hijau-hijau rumput segala macam pasti dilihat sebagai makanan. Itu kan kesimpulan yang dia bikin, yang otaknya dia menyimpulkan seperti itu. Tapi kemudian ya sapi ataupun ayam ataupun kambing dia tidak bisa membuat sebuah prediksi ke depan apa yang akan terjadi besok dan sebagainya. Sehingga kemudian dia hanya berhenti di otaknya, tapi tidak kemudian berkembang menjadi potensi akliyahnya berpikir. Tidak potensi akliyahnya itu tidak bisa dikembangkan.
Nah, kenapa? Karena binatang itu dia tidak diberikan ruh oleh Allah, sedangkan manusia diberikan ruh. Maka kemudian otak yang ada di manusia itu bisa dikembangkan menjadi otak yang menjadi akal. Itulah akal aktual. Nah, lalu kemudian ketika akal mustafad itu dengan kontemplasinya dia bisa berkoneksi dengan akal ke-10. Emanasi itu dari akal pertama, akal kedua, akal ketiga sampai akal ke-10. Itu akal aktual, akal yang selamanya dalam aktualitas. Itulah sebenarnya dalam bahasa ilmu akidahnya adalah Jibril. Jadi akal yang selamanya dalam aktualitas itu yang selalu dia bekerja, yang selalu dia menyampaikan informasi sesuatu selalu dia tidak pernah berhenti bekerja gitu. Itulah akal yang selalu dalam aktualitas. Ketika akal itu terus berkontemplasi sampai dia kemudian bereskalasi lalu sampai dia ke akal ke-10, maka dia sudah bisa mendapatkan informasi-informasi yang tidak berbasis dari informasi mata dan telinga. Sekali lagi, informasi mata dan telinga itu harus dikirim ke otak punya kesimpulan. Dan kesimpulan itu dia bisa membuat prediksi ke depan. Nah, prediksi tersebut ini prediksi yang basisnya data empirik dari mata dan telinga, gitu kan. Nah, sementara dengan akal mustafadnya seorang filosof itu dia bisa berkomunikasi dengan akal ke-10, artinya bahwa dia mendapatkan informasi-informasi yang tidak basisnya data, informasi yang tidak basis data dari yang dikirim oleh mata dan telinga, tapi basisnya adalah informasi dari akal yang selamanya dalam aktualitas, yaitu para malaikat itu. Itulah para filosof. Menurut Al-Farabi dan juga menurut Ibnu Sina, gitu kan. Maka ketika sampai kepada Ar-Razi, kalau filosof sudah sampai kepada akal selamanya dalam aktualitas, maka sebenarnya Nabi udah nggak diperlukan. Kenapa? Karena Nabi itu diperlukan dia hanya untuk berkomunikasi dengan akal yang selama dalam aktualitas, lalu mendapatkan wahyu, lalu dan wahyu itu dijelaskan kepada para sahabatnya atau kepada umatnya yang ada di situ untuk disampaikan pada umatnya yang lain, sebenarnya itu. Nah, kalau filosof sudah dapat, maka kemudian ya Nabi nggak perlu lagi kata Ar-Razi. Tapi kalau Al-Farabi sama Al-Kindi tidak bicara itu. Itulah kira-kira para filosof Muslim atau filsafat Islam itu cara kerjanya seperti itu. Cara kerjanya adalah seperti itu, sehingga kemudian dengan kemampuan kontemplasinya dan dia bisa claiming bahwa ini adalah mendapatkan informasi dari akal yang sama dalam aktualitas, maka dia bisa sampaikan kepada orang. Tapi bedanya tadi saya katakan bedanya Nabi dengan filosof. Kalau Nabi itu dia punya kemampuan komunikasi dengan akal 10. Kalau dalam konteks filsafat Nabi itu bisa komunikasi dengan akal ke-10, akal yang selama dalam aktualitas, tapi kemudian juga bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakatnya bisa mau mendengar dan mau memahami dan kemudian juga meyakini informasi tersebut. Nah, kenapa? Karena integritas personalnya Nabi itu melahirkan trust dari mereka, dari masyarakatnya. Integritasnya Rasulullah itu melahirkan trust dari para sahabatnya dan juga trust dari orang-orang yang kagum kepada Rasulullah, sehingga kemudian ajaran yang beliau terima bisa diterima oleh mereka, difahami oleh mereka, dan diyakini oleh mereka, dan diamalkan oleh mereka para sahabatnya. Lalu kemudian yang kedua bahwa Rasul itu juga orangnya kuat. Rasul itu orangnya kuat. Bukan hanya Muhammad Rasulullah saja, tapi Rasul lain juga orangnya kuat. Kuat itu artinya bahwa dia tidak akan pernah mundur dari menyampaikan informasi kebenaran kepada masyarakat, apapun tantangannya dan apapun yang dia hadapi. Semua sejarah para nabi seperti itu. Nah, kualifikasi ini kan mereka para nabi itu orang-orang terpilih. Padahal filosof itu bukan orang terpilih gitu, tapi orang karena
karena usahanya, karena effortnya dia, karena usahanya dia, maka dia bisa sampai kepada akal ke-10 menurut pandangan mereka. Menurut pandangan mereka. Bahwa dia sampai dengan akalnya bisa sampai ke akal yang ke-10. Maka kemudian sebenarnya antara Nabi dengan filosof itu jauh berbeda ya. Karena Nabi itu tidak hanya dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, tapi juga kemudian dia bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih bisa difahami oleh masyarakat. Kemudian juga ada trust dari masyarakat. Kenapa? Karena integritas moralnya sangat luar biasa, dan mereka tahu jejak akhlaknya sejak zaman sebelum dia diangkat jadi nabi. Nah, kemudian orang akan trust kepada dia. Kemudian yang berikutnya bahwa dia bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian yang berikutnya bahwa dia kuat menghadapi tantangan apapun, dia tidak akan pernah dia mundur dari kejuangan ini. Para filosof saya kira bukan di situ. Biasanya para filosof itu atau orang yang ngerti filsafat ya bisa punya pemahaman, tapi menjelaskannya juga tidak mudah. Tidak mudah difahami oleh orang banyak. Ketika dia mendapatkan tantangan, mungkin dia juga tidak akan kuat sekuat mentalnya Rasulullah. Maka kemudian itu sangat berbeda antara filosof dengan Nabi sih kalau menurut saya ya. Itulah kira-kira tentang filsafat ya. Dan tadi saudara-saudara sudah mulai membaca naskah itu yang saya sarikan dari bacaan-bacaan lama, dan itu juga makalah yang cukup lama, tapi kemudian saya update lagi kemarin dengan teori dari Ibnu Sina, tambahkan Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu yang melengkapi teori emanasinya, lalu kemudian juga teori jiwanya Ibnu Sina itu sangat lengkap karena dia mulai dari jiwa tumbuhan, jiwa binatang, baru jiwa manusia. Saya kira itu penjelasan dari saya sedikit ini ya tentang filsafat dalam Islam, bahwa sekali lagi filsafat dalam Islam itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjelaskan kebenaran kepada orang lain, sehingga kemudian orang lain bisa memahami secara logik, dan tidak ada ajaran Islam yang tidak terjelaskan secara logik oleh mereka. Saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau bertanya ya. Bisa dipahami nggak? Silakan, ada yang ditanyakan? Warda Tunisa. Warda mau nanya, Warda? Enggak, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya punya tetangga, Prof, di kampung. Nah, dia tuh Islam, tapi dia kayak masih mencari Allah tuh di mana, siapa dia gitu, Prof. Kalau kayak gitu, maksudnya berarti bukan filsafat dalam Islam ya, Prof ya. Sedangkan kan tadi yang dijelaskan oleh Al-Kindi bahwa kalau filsafat itu mencari kebenaran Allah kan, Prof ya. Kebenaran itu tunggal. Pokoknya tentang agama gitu ya, Prof ya. Jadi filsafat itu adalah menjelaskan kebenaran. Jadi Allah itu ada, itu kan. Tapi kan kata Al-Kindi, dia itu bukan aniyah dan juga bukan mahiyah, gitu kan? Kenapa bukan aniyah? Karena dia bukan alam semesta, gitu. Kenapa bukan mahiyah? Karena dia bukan spesies dan genus menurut bahasa filsafatnya Al-Kindi, gitu kan? Kalau kita kan ada spesies, ada genusnya. Kita adalah spesiesnya, spesies orang, manusia, genusnya, genus makhluk hidup dan sebagainya. Itu kan teridentifikasi dengan alam. Karena ketika orang itu ingin mengidentifikasikan Tuhan dengan manusia,
tidak akan ketemu karena Allah itu bukan aniyah juga bukan mahiyah, kata Al-Kindi gitu kan. Jadi saya punya aniyah saya, beda dengan aniyahnya Agung gitu kan. Kenapa? Karena kita itu kan manusia, masing-masing punya uniqueness gitu kan. Tapi saya dan Agung itu satu spesies yang sama, spesies manusia dari makhluk, dari semua jenis makhluk hidup gitu kan. Itu sebenarnya identifikasi yang diberikan oleh Al-Kindi pada zaman itu sangat luar biasa, teori itu ya, teori itu. Untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu ya memang dia bukan alam semesta ini gitu, alam semesta ini. Kalau sebenarnya gimana ya? Jadi sebenarnya kalau orang mencari-cari seperti itu, ya memang dia kelihatannya memang belum dapat hidayah aja. Artinya kalbunnya itu, jantungnya itu dia belum mendapatkan cahaya ilahi untuk mendapatkan hidayah tentang kebenaran tentang eksistensi wujudnya Allah gitu kan. Dan wujudnya Allah, adanya Allah itu terus kalau dialami oleh kita sebagai seorang muslim pasti akan kemudian kita mengatakan memang Allah itu ada. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tahu apa yang kita inginkan dan sebagainya. Selalu ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Itu adalah impresi spiritual yang dialami oleh semua orang, oleh setiap orang, dan pengalamannya pasti beda-beda. Sampai dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Cuman tidak bisa kita identifikasi seperti apa adanya Allah itu. Dan apa dia sebenarnya. Itu tidak bisa kita identifikasi karena kata Al-Kindi tadi, dia bukan aniyah dan juga bukan mahiyah. Tidak, karena dia bukan alam semesta ini. Dia adalah sesuatu yang di luar alam semesta tapi existing ada dan terasa kan. Karena gini, alam semesta gini itu gini. Sekarang hari ini sedang hujan. Kenapa hujan ya? Karena unsur hidrogen di awan itu sudah sangat kuat, lalu kemudian keterpa angin sehingga kemudian itu menjadi hidrogen tambah oksigen akan menjadi air, maka turunlah air. Sekarang siapa yang menciptakan hukum alam bahwa 2 unsur hidrogen plus 1 unsur oksigen itu jadi air? Aku nggak pernah di aliyah kan, atau di SMA saya nggak persoalkan itu, tapi aliyah ataupun SMA pasti pernah mendengar tentang H2O. Ada unsur 2 atom hidrogen ditambah 1 atom oksigen itu sama dengan air. Jadi ketika unsur hidrogen di awan itu, karena unsur hidrogen di awan itu kan kenapa? Karena air di bumi ini ketika dia kena panas dia akan menguap ke atas dan menjadi unsur hidrogen. Ketika dia keterpa angin membawa oksigen, maka kemudian menjadi air dan lalu turun menjadi hujan. Sekarang siapa yang menciptakan bahwa 2 unsur hidrogen plus 1 unsur oksigen itu menjadi air? Itu kan pasti bukan alam semesta. Itu bukan alam itu sendiri menciptakan hukum itu. Gitu kan. Pasti ada yang maha jenius yang menciptakan hukum itu atau menciptakan aturan itu atau menciptakan formula itu. Tapi oleh orang kimia diformulasi menjadi H2O. 2 atom hidrogen plus 1 atom oksigen sama dengan air. Itu kan bahwa ada formula-formula itu pasti yang menciptakan, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Who's that? Apakah Mr. X? Ya, Mr. X. Who is Mr. X? Pasti akan tanya. Ujungnya adalah that is God. Itulah Tuhan. Gitu. Jadi dan kita ini kan hanya mereformulasi aturan-aturan yang sudah Allah ciptakan gitu kan. Allah ciptakan. Ini salah satu ini unsur hujan aja kan. Kan begitu. Dan ketika nanti
alam semesta ini sudah kurang, sudah terkurangi pepohonannya, sudah kurang dedaunannya, maka tidak akan ada lagi yang berfotosintesis itu. Berfotosintesis sehingga lalu kemudian tidak lagi memproduksi oksigen. Nah, kemudian panas matahari itu, yang sinar ultravioletnya itu yang sangat panas itu tidak ada yang menetralisir. Maka terjadilah global warming. Terjadilah pemanasan bumi. Dan sekarang di Indonesia lagi di warming juga, lagi di warning juga oleh banyak orang gitu bahwa di kita sekarang sudah terjadi pemanasan yang sangat luar biasa di mana tinggi-tingginya dia bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ingat kita itu orang yang hidup di antara 24 sampai 34 derajat, hanya 10 derajat kita hidup. Sedangkan orang Amerika Utara hidup dari -20 sampai +54. Di Kanada itu sampai +54 dan -20. Dia hidup dalam 74 derajat gitu loh, saudara. Kita hanya hidup dalam 10 derajat. Ketika kita sampai di 40 derajat, kita akan sudah mulai kelabakan. Panas, karena kita tidak terbiasa. Karena kita ini orang negara-negara tropis, maka kemudian ketika diberikan panas itu, panas di luar kebiasaan, itu kita nggak kuat. Saya karena ketika summer di Kanada, saya nggak kuat. Betul-betul nggak kuat. Kan? Karena sangat panas. Humid, panas, sampai 50 derajat, nggak kuat sekali gitu kan. Harus kembali ke negara tropis, itu harus kembali ke Indonesia gitu kan. Apalagi -20 mereka punya -20, kita nggak punya -20, -5 aja kita nggak pernah gitu kan. Karena kita dimulai dari 24 sampai 34 derajat. Nah, ini kan negara-negara tropis, tapi karena daunnya sudah mulai kurang, maka kemudian yang produksi oksigen sudah mulai nggak ada. Karena oksigen nggak usah diproduksi oleh siapa-siapa, kecuali oleh daun. Hijau daun itu. Maka kemudian negara-negara yang produksi oksigen terbesar di negara-negara tropis, salah satunya Indonesia, salah satunya adalah Brazil, salah satunya adalah Kongo. 3 negara besar ini yang memproduksi oksigen di dunia, yang surplus dan sudah yang banyak menghasilkan oksigen. Siapa yang membuat teori fotosintesis itu? Orang biologi hanya mereformulasi teorinya. Tapi yang menciptakan teorinya itu, yang menciptakan formulanya itu pasti adalah yang maha jenius. Itulah Allah. Orang filosof mengatakan, that is Mr. X. Who is Mr. X? Ujungnya adalah, that is God. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi kira-kira itu Agung ya. Dia orang mencari-cari Tuhan, ya biarkan dia terus berkelana. Ya mungkin some days dia akan mengatakan, yes, God is existing, and we need God, gitu kan. God itu selalu, Tuhan itu selalu ada dan selalu ada dengan kita, dan saya butuh Tuhan gitu. Itu dari pengalaman kita hujan, kayak gitu kan. Ya pasti nggak akan bisa terjelaskan kecuali kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Jelas Gung ya? Ya, insya Allah jelas, Prof. Yang lain ada pertanyaan? Makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dibaca ulang lagi makalahnya, karena makalah saya itu kan simpel. Saya bukan filosof, saya bukan orang filsafat, tapi saya membaca, ya saya pernah belajar filsafat sama dengan saudara di S1. Tapi nanti saudara juga akan dapat filsafat mungkin nanti di semester 5 atau semester 6. Saya juga belajar seperti saudara itu nanti, dan saya masih punya impresi yang seperti itu. Tapi di Pasca pernah dapat juga ya ini ya. Di Pasca dapat juga kita 1 semester filsafat. Kira-kira filsafat Islam itu begitu. Jadi fungsinya dia menjelaskan kebenaran, bukan menemukan kebenaran. Kalau kita bicara tentang filsafat Yunani kuno itu ada Thales, kemudian ada siapa yang pencipta pertama, siapa yang eksis pertama kali yang menjadi penyebab utama prima causa untuk semua yang ada, gitu kan? Untuk yang prima causa semua yang ada ini apa? Thales mengatakan, that is water, itulah air.
Tapi terus orang mencari sampai kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang mungkin sebenarnya tidak sampai kepada Tuhan. Sampailah kepada Mr. X itu. That is Mr. X-nya. X-nya itu who is Mr. X? Punya adalah Tuhan. Karena masa X itu yang maha jenius tapi hanya X itu tanpa jelas eksistensinya. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Islam itu kan jelas eksistensinya. Ya Tuhan dengan ada 99 identitas yang dia terapkan pada dirinya. Kemudian Al-Alim, kemudian juga yang Al-Arif, kemudian dia sampai yang maha pintar, kemudian juga dia yang menyampaikan kepintarannya kepada orang lain, pada wahyu itu kepada para nabi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang saya terus yang bicara. Tapi saudara bisa memahami nggak makalah simpel saya itu? Hanya itu mengatakan bahwa filsafat Islam itu pernah ada dan sekarang menjadi ilmu Islam. Menjadi ilmu Islam karena dia berfungsi untuk menjelaskan keyakinan agama yang dalam Al-Quran sehingga kemudian itu menjadi logik dan dialektis. Logi, rasionalitas dalam filsafat itu hanya dialektika. Tapi bahwa filsafat itu bukan sains itu. Kalau sains kan empirik. Kalau filsafat hanya logik dan logik sistematik gitu. Ada sistematikanya dan logik lahnya. 2 dari 3 perkataan ilmu yang ada dalam filsafat. Logik dan sistematik. Empiriknya tidak. Maka filsafat ya sebenarnya sampai sekarang banyak orang mengatakan dia bukan ilmu. Karena tidak berbasis fenomena empirik. Silakan ada lagi pertanyaan. Izin bertanya, Prof. Ya silakan, Gufron. Iya kan mungkin sekarang kayak seperti saat ini kan ada yang mengatakan filsafat itu maksudnya filsafat ini tidak baik. Itu bagaimana ya, Prof? Sedangkan fungsi filsafat kan menjelaskan sesuatu yang melampaui batas-batas kebenaran ilmiah. Jadi maksudnya apakah setiap filsafat ada yang tidak baik atau baik kayak gitu, Prof? Gini, ada sedikit problem di kita ini. Ada sedikit problem di kita ini. Jadi filsafat itu dia dipelajari oleh masa S1 kayak saudara lah. Kan ada jurusan filsafat di kita ya. Lalu kemudian karena ada sekitar 110 SKS ya, atau mungkin 136 SKS itu filsafat aja gitu kan. Maka kemudian kemana-mana gitu kan. Kemana-mana difilsafatkan gitu. Difilsafatkan. Sampailah pembahasannya agnosticism. Nanti akan bermacam-macam aliran kan akan dicari itu kan. Hedonism itu kan filsafat. Agnosticism itu kan filsafat. Yang filsafat kebendaan ya. Bahwa jilbab sebagai yang datang dari tradisi Timur Tengah gitu kan, dikatakan itu karena memang alamnya memerlukan orang itu berjilbab. Kenapa? Karena anginnya kencang, padang pasir kan, tidak ada gunung, maka angin kencang. Yang membuat angin di kita itu tidak kencang karena kita banyak gunung. Gunung itu yang menghambat angin sehingga kemudian angin tidak bertiup kencang kepada kita. Bayangkan yang nggak ada gunung kayak di Pasifik yang begitu luas, lautan luas yang sangat luas yang kita nggak tahu karena di tengah Pasifik kan itu belum pernah dilewati oleh orang. Di atas ataupun di bawah itu kan selalu orang mencari ikan kan di sekitar pinggiran pantai aja, itu kan.
Kemudian juga pesawat terbang juga melingkari pantai, garis pantai, tidak pernah mau menyeberangi lautan Pasifik yang begitu luas. Lalu kemudian anginnya kencang. Makanya kemudian itu Taiwan yang di bibir Pasifik itu selalu persoalannya adalah earthquake. Satu badai, topan, badai besar lah, badai. Kenapa? Karena badai itu dari laut itu angin, karena nggak ada gunungnya kan. Nah, dan kembali kepada salah contoh filsafat tadi bahwa di Arab itu orang di padang pasir, lalu kemudian anginnya kencang, lalu kemudian bertiup itu debu-debunya, maka dia harus menutupi mukanya dan matanya dengan sesuatu sehingga kemudian terlindung dari debu. Muncullah hijab gitu loh. Nah, muncullah pertanyaan, apa relevansinya hijab bagi Indonesia? Nah, gitu. Itulah agnostik. Gitu. Maka dengan demikian, hijab itu bukan agama, tapi adalah budaya. Agnostik itu seperti itu. Maka muncullah bahwa hijab itu nggak wajib. Bagi tarbiyah kan pasti wajib. Kalau apalagi PI akan mengajar agama kepada anak-anak sekolah kan. Pasti harus begitu, harus lebih tertib itu. Kemudian juga sholat, itu kan tradisi ritualitas orang-orang dari masyarakat Arab itu kan, dari masyarakat Arab, ritualitasnya seperti itu kan. Dalam mereka menyembah Manata, Allata dan Uzza yang ada di Ka'bah gitu kan. Mereka melakukan penyembahan dengan berdiri, ruku, sujud dan sebagainya. That is the culture, itulah budaya gitu. Maka muncullah kemudian orang yang ya kalau budayanya mereka begitu kan tidak harus kita memiliki budaya yang sama gitu. Muncullah maka salat itu nggak wajib. Muncullah itu maka hijab itu nggak wajib. Itulah negatifnya, betul, Saudara Gufron ya. Jadi terlalu banyak masuk ke filsafat yang memang awalnya sebenarnya mempelajari Al-Kindi Farabi kan sebenarnya cukup 2 semester juga, saya kira cukup banget itu untuk mempelajari filosof Muslim itu. Sampai ke Ar-Razi saja kita udah bingung. Karena Ar-Razi tidak sependapat dengan Al-Farabi. Ar-Razi mengatakan bahwa ada materi pertama, Tuhan itu hanya penggerak pertama, al-muharrik al-ula. Al-muharrik al-ula, tapi kemudian ada materi pertama, hayula itu yang digerakkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kapan adanya hayula itu? Itu tidak dijelaskan oleh Al-Farabi. Maka kata Al-Farabi oleh Ar-Razi, maka kata Al-Farabi, cara berpikir teologinya, cara berpikir filsafatnya Ar-Razi itu menimbulkan politeisme, kemusyrikan karena ada kidam 2. Ada kidam pertama yaitu Allah, kidam yang kedua adalah hayula. Maka sekarang kata Al-Farabi yang benar adalah teori emanasinya dia karena tidak ada kidam 2, kidamnya hanya Allah. Sedangkan munculnya materi itu, munculnya alam semesta, materi yang ada unsur api, unsur udara dan unsur api, air dan tanah itulah dari akal pertama ya, akal pertama, wujud kedua. Wujud kedua itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan sudah terbersihkan itu oleh Al-Farabi. Tidak ada kidam 2. Dan juga bukan dari Tuhan muncul materi, gitu kan? Dari Tuhan itulah munculnya wujud ats-tsani, al-aqal al-awwal. Al-aqal al-awwal itulah ketika berpikir tadinya muncul baru materi itu. Nah itu, saudara. Kalau orang fisika kadang-kadang, saya dulu waktu di Sanawiyah sih pernah juga itu melakukan eksperimen sendiri, itu digerakkan terus sesuatu itu muncul kristal-kristal gitu. Jadi kadang-kadang karena Tuhan itu energi yang sangat dahsyat, zul quwatil matin, kan itu bisa saja bahwa energi itu akan melahirkan sesuatu yang di luar dirinya gitu kan. Tapi
Tapi kemudian kata Al-Farabi, jangan Tuhan yang kemudian dibebani untuk mengeluarkan materi itu. Biarkan wujud asani akal yang pertama. Itu sudah menjelaskan tentang ar-raji seperti itu. Jadi sesatnya, jadi ar-raji saja dia tersesat, gitu kan. Apalagi kalau masuk pada filsafat yang lain. Nanti al-mansulah filsafatnya Karl Marx, filsafatnya Hegel, filsafatnya. Paling nanti kalau bicara psikologinya Freud itu kan, Sigmund Freud itu kan ateis itu kan. Orang semakin senang dengan ateisme gitu kan. Ya, maka sebenarnya ya bagus ada banyak ilmu-ilmu yang beda yang dipelajari ketika di aliyah atau di SMA. Ya, tapi kadang-kadang membuat yang belajarnya tersesat tadi itu. Gufran ya. Sekali lagi bahwa masuk ke hedonism, masuk ke agnosticism itu akan memunculkan pikiran-pikiran yang tersesat dalam Islam. Maka kemudian filsafat itu banyak yang melihat pada dimensi ininya, melihat menjadi filsafat itu tidak benar. Tapi filsafat kalau digunakan untuk menjelaskan kebenaran, saya kira akan jauh lebih logik. Islam akan jauh lebih logik. Seperti tadi itu, ruh yang bersemayam di jantung, lalu kemudian jantung itu bisa oleh Rasulullah dipakai untuk komunikasi dengan malaikat Jibril, itu karena ruh ketemu dengan ruh. Itu masih bisa, dan itu penjelasan yang jelas itu filsafat. Jelas Gufran ya? Jelas, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi yang lain? Maaf, Prof. Sebenarnya udah pas ini waktunya, Prof. Udah habis waktunya ya? Iya, nggak terasa. Nggak terasa ya. Nah, aku tuh ya filsafat agak asik juga sih sebenarnya. Menjelaskan hal-hal yang tapi itu filsafat tuh ilmunya kontemplatif dan spekulatif. Maka orang mengatakan dia bukan ilmu. Kalau ilmu itu kan empirik dan sangat terukur kebenarannya gitu. Kalau filsafat kan nggak terukur kebenarannya, spekulatif aja gitu. Tapi logik gitu loh. Kalau orang pakai. Oke, saya kira gitu. Silakan Andy terusin. Hari Jumat kita jadi UTS ya, Prof ya? UTS dulu lah kalau gitu. Iya. UTS